Datang Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon ini adalah sangat damai, sangat toleran, secara mengangkat kearifan lokal. Budaya yang sudah ada, aktivitas yang sudah ada, tetap tidak dirubah. Kalau dulu bahasa saja itu Hong Walihe, bahasa-bahasa yang di luar ideologi Islam. 5 waktu dan rukun Islam. Sebelahnya 5 waktu dan sebelahnya rukun Islam. Dan di 5 ya. Dan di atas ada 17 penggalang, artinya 17 rokaat. Yang secara bukti otentiknya ada batu karang ini menunjukkan abad ke-14. Tapi sejarahnya ini batu karang ini pada zaman Prabu Walasusang sebagai putra Prabu Siliwangi, yang mereka beliau untuk menciptakan suatu ideologi dan mentalitas bahwa manusia itu harus mentalnya harus kuat seperti kan, harus punya pondasi yang kuat. Jadi dulu sih nggak berani. Singgasana pakai kursi. Jadi Singgasana pakai kursi. Pakai kursi warisan dari Prabu Siliwangi. Kursi Gading Gilang Kencana. Bolong-bolong. Ya, kanan kiri. Ini bolong-bolong ini. Teman-teman, kilometer apa Pak? Titik 0 kilometer Cirebon. Titik 0 kilometer Cirebon. Mulanya kerajaan Islam di Jawa Barat itu inilah titik 0 ya. Di sini secara perubahan ideologi kerajaan Jawa Barat dulu Hindu Buddha menjadi Islam itu di sini pergerakannya. Artinya ada Mental, punya pondasi yang kuat. Jadilah manusia yang harus optimis, harus kerja keras. Jadilah manusia yang kuat iman. Dan jadilah bisa tanggung jawab. Ini adalah simbol-simbol batu karang sangat luas sekali. Banyak anak udang kecil namanya rebon. Makanya dinamakan Cai Rebon. Cai Rebon. Baik, sebagai yang menyusun nama dari Cirebon sendiri, beliau Prabu Walasusang, putra Prabu Siliwangi. Cai itu adalah air, karena banyak aliran kali-kali besar menuju Islam. Demi kekuatan Islam, beliau sampai berpuasa sekian bulan. Mungkin saat ini secara logika tidak akan connect, tidak masuk akal. Dengan bertemunya Malaikat Jibril itu di Gua Hiro, Rasulullah itu dengan pertama itu perutnya itu tidak ada semacam kotoran-kotoran dalam perut, dikuras semua. Bertemu malaikat itu sangat susah sekali. Kalau perutnya masih banyak kotor, masih banyak najis, mungkin tidak mau hadir dalam ke tubuh kita, merapat ke tubuh kita. Dan diikuti sama Syekh Syarif Hidayatullah untuk mengosongkan perut biar bersih. Dicuci lah sebahasa, dicuci oleh malaikat, padahal itu dicuci sendiri oleh dirinya, dibersihkan. Akhirnya beliau dengan berpuasa di padang pasir itu akhirnya punya keistimewaan, diangkatlah ke langit yang ke-6 bertemu Rasulullah di sana di Wajah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak mengganggu. Kita kebetulan dari komunitas peci hitam Pak. Kita juga pengen tahu beberapa mengenai kerajaan Islam yang ada di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Nah, ini kan salah satunya adalah kerajaan Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Kesultanan Cirebon. Bisa bercerita sedikit Pak ya mengenai sejarah, lalu kemudian hadirnya kerajaan Islam yang ada di sini, kiprahnya seperti apa?
karena kami berkenan bisa menjelaskan Iya, sedikit ke tentunya begitu. kita gitu, ke kawan-kawan biar lebih jelas ya teman-teman peci hitam ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat datang di Kesultanan Kertongkanoman, bahwa kita berada di pusat kesultanan yang dimana tahap depan pasar itu dulu alun-alun, dan di tengah itu ada bangunan merah. Di situ bagian ring 2-nya, ring depan sana ring 2, dan ring intinya di sini secara berbentuk kesultanan yang dulu memimpin masyarakat Cirebon dan sekitarnya, dan memimpin syiarnya juga bahwa misi daripada kesultanan di sini adalah di samping memanajemen masyarakat, memimpin masyarakat, dan secara misinya adalah syiar Islam di sini. Dan visinya adalah pengayom 4 agama. Jadi Islam itu harus bisa mengayomi 4 agama. Kayak contoh para wali songo dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, setiap umat yang tidak melawan Islam itu dilindungi oleh Rasulullah itu. Dan diikuti sama jejak-jejak para wali. Wali pun sama. Datang Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon ini adalah sangat damai, sangat toleran, rahmatan lil alamin, dan secara mengangkat kearifan lokal. Budaya yang sudah ada, aktivitas yang sudah ada tetap tidak dirubah. Yang dirubah itu adalah ideologinya. Kayak adat upacara yang dulu secara teknis sesajen. Sesajen itu sebagai media syiar itu. Kalau dulu bahasa sesajen itu hong wali heng, bahasa-bahasa yang di luar ideologi Islam, dirubah menjadi bahasa Islam yang isinya doa. Doa untuk menanam padi, doa untuk menanam perkebunan, pakai doa. Nanti kalau dulu tuh hong-hongan ya Pak. Jadi di sini sangat bijaksana sekali, tidak merubah Kultur adat budaya. dan kultur budaya yang sudah ada. Malah dirubah itu isi daripada kaidah doanya. Itu sangat luar biasa. Jadi kayak modelnya dulu itu penyebaran agama Islam itu sangat sulit, karena untuk menarik orang berakidah Islam itu sangat sulit. Tapi mampu para wali, Mampu merubah itu ya. mampu membujuk, Mengajak masyarakat untuk menuju rahmatan lil alamin. Di situ sangat gampang sekali. Kalau sekarang itu bukan syiar, memperkuat, memperkokoh Islamnya. Kalau dulu perjuangannya sangat sulit sekali. Gimana orang mau datang dan mau berkumpul? Kalau dulu itu diajak pengajian, diajak ceramah bareng-bareng, tidak mau hadir. Setelah para wali punya teknis yang sangat luar biasa, dia mengadakan suatu kultur budaya dengan wayang, masyarakat pada datang. Dengan gamelan, orang mau merapat. Dengan secara metode-metode seni dan budaya, orang mau berkumpul. Di sini sebagai teknis untuk alternatif merubah ideologi yang dulu Hindu, Buddha menjadi Islam pada zaman Pajajaran dengan teknis seni dan budaya, melihat wayang, melihat gamelan. Orang Hindu, Buddha dan non Muslim pada waktu itu harus membayar tiket. Berarti kalau dilihat kesultanan ini sebagai corong, sebagai wadah untuk memediasi mereka agar terrealisasi syiar Islam, mungkin begitu Pak? Nah di situ, jadi dengan teknis seni dan budaya tersebut, orang itu mau merapat
mau mendekat dan mau datang. Setelah datang, melihat tuntunan itu harus membayar tiket. Tiketnya dengan mengucap 2 kalimat syahadat dan sholawat. Luar biasa. Itu tidak dipaksa. Silakan seikhlasnya, tidak ada unsur paksaan. Ini ada pembuktiannya pada bulan Maulud, ada gamelan sekaten. Oh gitu. Di sana di bangunan yang merah Siti Inggir itu. Ya nanti boleh kita lihat ya. Di sana, dan keduanya ada upacara wayang. Setiap satu suro itu mesti di Cirebon banyak mengkondisikan adanya pertunjukan wayang di sini tuh. Dan seni dan budaya sangat mendukung sebagai penyebaran syiar Islam. Kalau lihat dari bangunannya Pak, ini kan bangunan yang sangat kuno ya. Jadi bangunan yang sangat masih alami ya Pak. Ini tahun berapa Pak ini bangunan ini? Jadi secara kultur angka tahun yang menunjukkan tahun itu bertahap. Pada zaman Pajajaran itu yang prakarsai oleh putra Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Walang Sungsang. Beliau memposisikan di daerah area di sini sebagai langkah syiar awal sebelum lahir Sunan Gunung Jati pada abad ke-14. Pangeran. Ya. Jadi bangunan yang ada di Kanoman dan Kesepuan itu satu hamparan dulu pada zaman abad ke-14. Boleh bisa sambil ini Pak dikasih lihat ke teman-teman Peci Hitam Community, ini ada beberapa ornamen tihang ataupun ada pahatan-pahatan yang bisa mungkin dijelasin kapan dibangun, tahun berapa, dan siapa arsiteknya kalau bahasa kita nih. Jadi pada zaman Prabu Walang Sungsang pada abad ke-14 dikembangkan oleh zamannya Sunan Gunung Jati, Keraton Kanoman dan Kesepuan itu satu hamparan itu. Dan pada abad ke-16 terjadi suatu pengembangan lagi oleh Sultan Badruddin sebagai sultan pertama. Di sini ada konstruksi yang sangat luar biasa. Ada saka yang besar, kanan kiri ada 5 pasang yang menunjukkan sholat 5 waktu dan rukun Islam. Saka besar ini sebelah kanan 5, sebelah kiri 5. Saka 5 pasang. 5 pasang. Kanan kiri. Ini yang mengisyaratkan bahwa ini merupakan 5 daripada sholat ya. 5 waktu dan rukun Islam. Sebelahnya 5 waktu dan sebelahnya rukun Islam. Dan di 4, 5 ya. Dan di atas ada 17 penggalang, artinya 17 rokaat. Penggalangnya itu Penggalang yang di tengah itu ada 17. Di situ. ini membuktikan bahwa ada 17 rakaat Pak. 17 rokaat. Oh gitu? Ini maksudnya penggalang tadi bahwa ini ada 1, 2, 3. Ini membuktikan bahwa ada 17 rakaat sholat. Dan yang saka yang kecil itu ada 20. Saka yang kecil ada, tiang kecil itu ada 20 yang menunjukkan sifat Asmaul Husna yang jumlahnya 99 dirangkum menjadi 20 itu. Di situ. Ya, sifat 20 itu. Tapi Pak, ini masih alami apa memang sudah ada renovasi Pak? Renovasi ini? Jadi dulu itu secara keberadaan sultan itu duduk di kursi, para pejabat lesehan di bawah. Khusus sultan yang duduk di kursi itu. Dan lantainya dulu lantai merah, tehel merah. Kenapa bisa berubah Pak? Ya mungkin secara mungkin ngikuti zaman dan ngikuti wisata yang sudah biar rapih itu. Berarti ini masih digunakan oleh Kesultanan sampai hari ini masih digunakan? Masih dimusikan dulu kan secara kedaulatan sebelum ada NKRI, bahwa kedaulatan itu dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Saat ini terbentuknya NKRI, seluruh kerajaan senusantara hanya sebatas pemangku adat di situ. Monggo silakan ke dalam. Ya. Dari sini. Ini perjalanan memang bukti daripada ini kerajaan Islam sampai ada
di dalam ruangan, di dalam ruangan ini mungkin tempat daripada ini masih khas sekali. Zaman mungkin bisa dibilang abad 14. Yang secara bukti otentiknya ada batu karang ini menunjukkan abad ke-14. Tapi ini belum ada renovasi ya Pak? Masih Secara renovasi itu diantaranya tehel tadi sama dulu temboknya kapur, ya. dikupas menjadi diganti tembokan semen. Kalau lampu-lampunya apa masih Pak? Lampu dulu pakai kap lampunya yang secara memakai minyak jarak dan minyak lentik. Pada saya dulu minyak lentik, kalau minyak sayur itu sebagai, dan pakai lilin juga dulu itu. Boleh Ya. saya lihat ke sana? Boleh? Ini karang, ini batu karang Pak ya? Iya, batu karang. Nah, batu karang ini kenapa kok mesti batu karang? Apa? Jadi Sejarahnya. sejarahnya ini batu karang ini pada zaman Prabu Walang Susang sebagai putra Prabu Siliwangi, yang mereka beliau untuk menciptakan suatu ideologi dan mentalitas bahwa manusia itu harus mentalnya harus kuat seperti karang, harus punya pondasi yang kuat. Jadi manusia hidup itu harus punya pondasi yang kuat, harus iman kuat, harus kerja keras, harus optimis dalam menciptakan masa depan itu. Ini secara simbol dari batu karang. Apa ya? Nah ini teman-teman singgasana raja. Dan dulu singgasana pakai kursi. Jadi singgasana pakai kursi. Pakai kursi warisan dari Prabu Siliwangi, kursi Gading Gilang Kencana. Ya. Tapi bentuknya panjang ya. Bentuknya kayak kursi persis, kayak kursi ini tapi agak lekuk, sederhana sekali. Coba mendekat, coba mendekat. Dan terbuat dari gading. Singgasana raja. Ini singgasana raja dulu, singgasana raja, dan ini masih orisinil ya? Masih orisinil. Masih orisinil. Kalau Makan dulu ya. Kalau singgasananya terbuat dari gading gajah. Ini. Bukan balai ini balai. Oh ini balai namanya. Oh, Balai. Singgasananya dari gading gajah. Singgasana disimpan di dalam. Oh begitu. Ini Setelah terbentuk di NKRI, bahwa kesultanan ini sudah tidak berdaulat, diganti dengan balai. Artinya sudah istirahat, sudah tidak berdaulat lagi. Saya mau tanya Pak, Monggo. ini tempat apa itu? Dan ini ada kolam, Ada kolam. kanan kiri untuk air kondisioner, Penghias saja ya belakangnya ya. untuk mendingin ruangan, AC alami, pakai sirkulasi air. ternyata zaman Ini dulu ada ruangan zaman dulu tuh gini. Iya, pakai sirkulasi air. Saya perjelas bahwa ini bolong-bolong gini ya. Iya, kanan kiri. Ini bolong-bolong ini blower kalau sekarang. Oh, blower. Zaman dulu ada blower juga nih, cuman bangunannya di bolong-bolong ini. Berarti blower tuh ngikutin zaman dulu abad 14. Di Singgasana Raja sudah ada AC. Terus teman-teman, jadi ini kalau misalkan di rumah mau bikin blower bolong-bolong aja, biar nanti pada masuk ular. Ya, di sini ada lorong pendingin ruangan juga. Lorong kanan kiri ini ada gua seperti, dan kanan kiri ada pintu yang sana dan pintu yang di sono. Untuk mendinginkan hawa angin supaya masuk ke sini. Jadi boleh silakan. Kita lihat ya. Yuk, kita jalan, kita lihat di sini. Kita lihat, kita jalan. Nah, ini bentar. Nah, ini apa? Lorongnya biar nggak pengap udara mungkin. Terus di sini juga lorong. Mungkin ini bisa lorong keluar, Pak ya? Ya, ini buat masuk dan keluar. Oh, jadi buat masuk dan keluar. Keluarnya ke sana, mungkin bisa ke sini. Iya, Bawah sebagai sini. Nah, bisa lorong sini atau juga bisa protek keamanan. protek keamanan seorang sultan ataupun seorang raja. Jadi dari dulu juga settingan bangunannya pun sudah menunjukkan bahwa bukan hanya sekarang saja ada pendingin, tapi dulu sudah ada ini yang rumah-rumah tadi dimaksudkan. Dari Singgasana Raja itu di belakangnya ada bolong-bolong untuk supaya hawa ataupun tidak pengap ya. Gitu. Nah ini batu-batu karang. Ini karang-karang asli yang berwarna gold ini karena sudah dicat mungkin Pak ya. Dicat brom. Ini terbentuk dari batu karang. Jadi
kalau kawan-kawan singgah ke sini, ini masih alami dan masih orisinil, terbuat di sekitar abad 14. 14 oleh Prabowo langsung sang.